perilaku orang menolong itu adalah wajib dilakukan oleh seseorang, sehingga kalau terdakwa ini tidak menolong umpamanya, maka itu adalah tidak lazim gitu. Bapak mau saya jawab secara sains atau mau secara umum? Harus sains, Anda ahli di sini. Kalau secara sains, saya harus kembali, apakah pernah ada studi mengenai itu? Apakah ada studi bahwa kalau ada orang kecelakaan misalnya, dia harusnya menolong, gitu ya? Atau harusnya tidak menolong, ya, seperti itu ya? Iya, menarik juga. Saya mau bilang harus ada studi. Saya rumah di Depok, Bapak. Kadang-kadang saya lihat ada beberapa kecelakaan misalnya, katakanlah ada orang tertabrak kereta gitu ya. Saya amati orang berkerudung itu ngapain ya? Apa maksudnya mau menolong? Apa maksudnya mau nonton? Who knows gitu, nggak ada yang tahu. Kalau tidak ada studi mengenai itu, bagaimana kita mengambil kesimpulan bagaimana seharusnya? Baik, saya juga ingin lebih deep ya, lebih dalam lagi sedikit ya. Di luar negeri, saya belum terus terang belum membaca peraturannya, tapi saya pernah mendengar ya, membaca satu artikel kecil bahwa ternyata seorang yang meminum alkohol, even itu small amount ya, walaupun itu kecil, tapi kalau dia minum alkohol, kemudian di depannya langsung dia menemukan suatu orang kecelakaan, kalau dia menolong itu, maka dia dihukum yang disebut dengan Samaritan Law. Iya. Kalau saya tidak keliru ini ya, Samaritan Law. Ya. Jadi ada aturan yang mengatakan bahwa orang yang pernah minum alkohol jangan coba-coba menolong orang. Iya. Karena dianggap, karena diasumsikan orang minum alkohol, menolong orang bisa itu membuat dia malah mati. Iya. Nah, dalam kasus ini umpamanya, Jessica waktu itu minum apa namanya? Koktail. Iya. Walaupun mengandung sedikit alkohol. Iya. Nah, itu kalau di luar negeri itu kalau dia menolong itu akan dihukum. Nah, kalau diterapkan dengan teori itu bagaimana itu? Saya tadi mengingatkan bahwa dalam studi psikologi yang paling agak rawan adalah yang mengenai cultural bias ini, Pak. Nah, problemnya ini kan orang kita ini memakai, saya bisa bilang melihat orang dengan kacamata dia gitu. Ya, jadi tidak memperhitungkan ada masalah culture yang seperti Bapak tadi bilang, kalau di luar negeri itu justru salah. Nah, kalau orang yang sudah terbiasa tinggal di luar negeri, kemungkinan ya Bapak, tapi sekali lagi saya mau bilang belum ada studinya sih, tapi saya mau bilang ya bisa saja orang yang sudah biasa di luar negeri kalau melihat ada orang accident, mungkin dia diam karena dia tidak punya kompetensi untuk nolong misalnya, kan bisa saja. Tapi saya sekali lagi saya bilang bahwa bagaimana mungkin kita mengambil kesimpulan kalau studinya belum pernah ada mengenai itu. Nah, kalau dikaitkan yang saudara katakan perilaku, ini ada kaitannya dengan gestur juga enggak ya? Gestur itu adalah a part of behavior. Oh, bagian daripada behavior. Bagian dari behavior. Saya bersertifikat mengenai behavioral event, Bapak. Cari behavior aja susah. Behavior di sini maksudnya perilakunya. Yang tadi perilakunya, misalnya perilaku membeli nih. Kan itu kan kumpulan dari activity. Ya kan, ada ambil dompet segala macam. Apalagi saya disuruh analisa gestur, Pak. Saya membayangkan behavior aja yang kelihatan sulit gitu ya, apalagi gesture yang apa ya, kerlingan mata gitu ya. Coba dulu bedakan dulu perilaku gestur itu sebenarnya gimana sih perbedaannya itu? Kita kadang-kadang ini apa mix up gitu loh. Ini gestur saya nih Pak nih, saya lagi gini nih, tangan saya ini gesture nih. Oh, itu gestur? Iya, gesture. Kerli mata gitu-gitu, itu gestur? Gesture. Terus Terus body language kalau bahasa
apa ya, Ya. populer lah. Ya tadi Bu Dewi sudah mengatakan bahwa gestur itu bagian daripada salah satu body Iya. language dia bilang. Iya. Kira-kira begitu itu ya. Iya. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, apakah dengan demikian gestur ini Aha. bisa juga sama dengan tadi itu, bisa langsung disimpulkan dengan melihat gestur orang, maka orang ini adalah pastilah ingin melakukan sesuatu tidak lazim atau lazim gitu. Kalau tadi kan perilaku, sekarang gestur gitu. Saya tadi sampaikan Pak, perilaku aja kita kadang-kadang mendefinisikannya sulit, kemudian mengukurnya juga harus muncul dulu gitu. Nah sekarang kalau ada perilaku muncul, ternyata di situ ada gesture lagi gitu ya, seperti itu ya. Saya ngeri jatuhnya jadi kayak pseudo science gitu, seperti itu. Jadi seolah-olah kita bisa tahu orang gitu ya, apakah orang itu suka sama kita atau enggak gitu ya. Takut jadi klinik gitu maksudnya. Lah iya, kalau itu sudah teruji sih boleh-boleh saja, tapi kalau tidak teruji ya jadi klinik. Kalau mengenai proses mental gimana? Dan perilaku. Proses mental ini kan, kalau kita ngomong mental ini kan ada banyak di situ kan Pak. Ada motif, ada karakter, ada sifat, seperti itu kan Pak. Nah masing-masing orang ini kan karena individual difference-nya dia, punya motif beda, karakternya beda, sifat beda, ya seperti itu ya. Nah motif ini kan sebenarnya kan mental proses yang untuk mengarahkan perilaku, seperti itu. Bagi behavioris sejati, mereka sangat tidak mengabaikan motif tuh Pak tuh. Dia bukan mengabaikan motif, maksud saya, dia melihat motif hanya dari behavior, dia turun ke bawah ya, ke motif gitu. Karena kan motif itu kan nggak kelihatan, jadi kita harus urai dulu motif itu apa menjadi behavior, baru itu kita bisa ukur gitu, kira-kira seperti itu Pak. Baik, saya lebih konkret lagi, bahwa di dalam pemeriksaan berita acara dan pemeriksaannya Pak Sarlito, itu dia menjelaskan juga bahwa pada umumnya orang menunggu itu bla bla bla, dan main gadget katanya ya, salah satu di antara main gadget. Ya. Di dalam persidangan kita katakan bahwa ternyata menurut fakta-fakta persidangan, ternyata memang terdakwa ini juga main gadget, main WA dia, WhatsApp. Terbukti daripada adanya print out dari WhatsApp, dan juga ada disaksikan oleh seorang saksi namanya Pak Hartanto. Ya. Tetapi ketika itu kita tanyakan kepada ahli Pak Sarlito, dia mengatakan saya tidak peduli dengan adanya fakta bahwa yang bersangkutan itu main gadget atau tidak. Nah, dari segi penelitian bagaimana ini? Dia mengatakan bahwa pada umumnya seseorang menunggu itu main gadget. Tetapi waktu kita sampaikan kepada dia bahwa faktanya adalah terdakwa ini main gadget, main WA. Tapi dia bilang saya nggak peduli fakta itu. Nah, lantas bagaimana menurut saudara ahli? Saya bisa bilang begini Pak, kami sebagai psikolog, itu satu dogma yang paling utama adalah kalau kami salah diagnosis, itu efeknya seumur hidup gitu. Jadi kami sangat hati-hati mengenai itu. Karena hati-hati itu Pak, apapun data itu kita rekod. Kita mesti lengkap data, baru kita bisa kasih kesimpulan. Kalau tidak, saya ya bagaimana mungkin kita bisa bikin kesimpulan gitu tanpa data yang lengkap gitu. Saya rasa itu. Jadi tetap harus ada penelitian, dibuat data lengkap, dicatat semuanya begitu ya? Iya. Tidak bisa hanya langsung disimpulkan begitu saja. Tidak bisa. Observasi hanya mengamati saja tanpa pencatatan, itu tidak diperkenankan ya? Pak, mohon maaf kalau saya bilang bahwa kita harus maksud saya harus mendefinisikan maksudnya apa sih yang dibilangnya observasi ilmiah kan.
Observasi ilmiah ini kan ada satu perilaku, ada satu key behavior yang ingin kita cek gitu. Jadi kita definisikan dulu, kita mau lihat apa, baru kita kemudian observasi. Seperti itu. Saya mau membacakan dulu ya salah satu poin daripada keterangannya Pak Sarlito yang sudah pernah yang kami serahkan kepada saudara ya. Ya. Di sini disebutkan butir 17 ya. Ya. Butir 17 keterangannya Pak Sarlito pada tanggal 7 bulan Maret tahun 2016. Pertanyaannya begini pada dia. Saudara pertegas kembali jawaban saudara pada poin nomor 10. Jawaban saudara terdahulu, apakah Jessica patut diduga sebagai yang memasukkan racun jenis cyanida ke dalam minuman Ice Vietnam Coffee yang diminum oleh saudara Mirna? Jawabnya Pak Sarlito adalah, saya tidak punya pilihan lain daripada mengukuhkan jawaban saya pada bab yang lalu, karena dalam tayangan CCTV yang saya lihat, Jessica Kumala adalah satu-satunya orang yang paling lama berada bersama Ice Vietnam Coffee. Dan selama detik-detik krusial 16.25 dan 16.34, Jessica Kumala masih bersama kopi itu. Yang pada detik itu justru sedang melakukan sesuatu terhadap es kopi Vietnam tersebut. Di samping itu terlihat juga bahwa es kopi Vietnam yang dimaksud masih berwarna hitam ketika disajikan. Warna hitam ini ya, saya baru tahu nih. Tetapi nampak sudah kekuning-kuningan pada akhir waktu setelah kejadian. Kesimpulan saya, tidak ada kemungkinan yang memasukkan serbuk cyanida ke dalam cangkir kopi tersebut kecuali Jessica Kumala. Bagaimana pendapat saudara soal ini? Pak, saya psikolog, saya juga konsultan untuk balance scorecard, di mana kita banyak belajar mengenai bisnis proses di balance scorecard. Kalau saya ditanya siapa yang berpotensi, yang ada di proses itu berpotensi. Kalau asumsi ada apapun ya di situ ya, maksud saya tidak tahu apa ada sianida atau apa. Tapi saya mau bilang bahwa yang di dalam bisnis proses itu, yang dalam proses itu, maka semuanya berpotensi. Kalau begitu saya tanya lagi ya, supaya tadi saudara bilang suatu proses ya. Di dalam pertanyaan kepada saudara Sarlito juga diajukan bahwa ketika dia dibandingkan di sana ada Rangga, kemudian juga ada Jessica, ada juga Bonwita dan saudara Agus, 4 orang dalam proses itu nomor 10 ya. Nomor 10 keterangannya Sarlito tanggal 28 bulan 1 tahun 2016. Jadi nanti bila saudara jawab sekaligus nanti ya. Diperlihatkan kepada saudara rekaman hasil CCTV dari restoran Raw Liver di mana ada 4 orang yang dicurigai. Jadi sebenarnya 4 orang ini curigai juga, bukan hanya Jessica ternyata ya. Sebagai yang menaruh racun cyanida ke dalam minuman Ice Vietnam Coffee yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin, yang mengakibatkan meninggalnya Wayan Mirna Salihin, yaitu saudara Rangga sebagai pembuat kopi, saudara Agus Triono yang mengantar kopi dari barista ke tebel 54, saudara Jessica yang memesan kopi serta bersama dengan gelas kopi tersebut selama 51 menit, dan juga saudara Bon Jowita alias Hani yang datang serta duduk bersama dengan Wayan Mirna Salihin, yang ditanyakan siapakah yang paling mendekati atau patut dicurigai yang telah mencampurkan minuman Ice Vietnam Coffee tersebut dengan racun cyanida. Jawabannya, setelah saya lihat dan perhatikan semua hasil rekaman CCTV tersebut, yang paling tidak mungkin menaruhnya adalah Bon Jowita alias Hani, dengan alasan karena Hani datang bersama dengan Mirna dan langsung bersentuhan dengan kopi tersebut setelah Mirna meminum kopi tersebut. Sedangkan saudara Rangga juga tidak mungkin yang sebagai penaruh racun tersebut karena dalam proses peracikan kopi tersebut sesuai dengan SOP.
dan hanya dalam waktu yang singkat serta di ruang yang terbuka yang dapat dilihat oleh siapapun, dan dengan saudara Agus Triyono juga tidak mungkin yang menaruhnya karena semua gerakannya terlihat jelas oleh CCTV dan yang lakukannya juga sesuai dengan SOP restoran serta perjalanan saudara Agus Triyono mengantar kopi minuman tersebut di depan tamu yang memesannya, yaitu Jessica. Sedangkan dengan Jessica patut diduga sebagai yang mencampurkan racun cyanida tersebut ke dalam minuman ais dan kopi yang diminum oleh Mirna. Karena yang berpeluang mempunyai waktu yang sangat lama adalah 51 menit, dan dari beberapa waktu tersebut terlihat beberapa kali Jessica menyentuh atau memindahkan gelas kopi tersebut, walaupun diupayakan untuk ditutupi dengan paper bag dan tasnya, dan beberapa gerak-gerik Jessica selama menit-menit tersebut menimbulkan pertanyaan karena tampak gelisah di tempat duduknya dan matanya sedang mencari letak CCTV di area restoran tersebut. Bagaimana pendapat saudara ini? Yang tadi pertama dan ini yang kedua. Saya mau sampaikan bahwa yang terlibat di dalam proses itu potensial. Kenapa saudara katakan begitu? Ya karena terlibat dalam proses. Kalau tidak terlibat dalam proses kan tidak potensial. Satpam yang ada di luar tidak potensial. Yang dalam proses potensial. Rangga yang memasukkan air, membawa kopi, barista. Agus yang membawa, Jessica. Potensial. Tiga-tiganya potensial. Kalau dihitung dari tiga-tiganya itu, bisa nggak dicari yang paling potensial gitu? Tergantung Bapak mau lihat dari sudut mana. Kalau Bapak mau lihat dari sudut penguasaan kopi 50 berapa menit tadi? 51 menit. 51 menit mungkin Jessica. Tapi kalau Bapak mau lihat dari resiko misalnya maksud saya dia kalau misalnya di penguasaan terus kemudian dia mungkin dilihat banyak orang, di sekelilingnya ada orang, yang paling resikonya rendah yang bikin kopi untuk memasukkan itu, kalau itu dimasukkan ya Pak, maksud saya logika biasa nih. Maksudnya gimana tadi? Kalau umpamanya ini dia di depan orang lain menguasai kopi, maka maksud saya dari sudut mana Bapak melihat? Dari sudut penguasaan mungkin Jessica paling potensial, ya kan? Tapi kalau mau lihat dari rendahnya risiko ketahuan, ya mungkin yang di dapur yang lebih rendah risiko ketahuannya dibanding Jessica, karena Jessica di depan banyak orang, di sekelilingnya ada orang, lebih beresiko. Apa maksud saudara begini, bahwa kalau dilihat dari penguasaan, Jessica lah yang berpeluang. Tapi kalau dilihat bahwa karena itu dilakukannya di depan orang, iya, maka dia kesimpulannya dia akan lebih kecil potensinya. Potensinya jadi kecil kalau dari sudut pandang itu. Karena orang lain akan melihat. Orang lain akan melihat. Dia memasukkan, resikonya terlalu tinggi. Ya, resikonya terlalu tinggi. Sedangkan barista yang di belakang nggak ada orang melihat, tentunya resikonya kecil, ketahuan ya. Iya. Jadi berpotensi juga dia memasukkan sesuatu di sana. Bisa. Oh, jadi artinya tidak bisa serta-merta logika begitu ya. Berarti tergantung sudut pandangnya melihat. Iya. Saya harus firm untuk bilang bahwa yang ada di proses itu potensial. Kalau Bapak mau tanya saya mana yang paling potensial, tergantung dari sudut pandang mana yang potensial. Karena Agus yang membawa juga boleh aja di tengah jalan dimasukkannya bisa juga, saja, bisa juga kan? Bisa saja. Jadi semuanya punya kemungkinan itu ya. Tergantung dari sudut mana Bapak lihat. Oh. Jadi pendapat Sarlito ini menurut saudara gimana nih? Bias, tidak tepat, tidak bertanggungjawabkan atau apa? Dari keterangan saya Bapak yang simpulkan sendirilah. Oh gitu ya. Baik.
Nah kemudian, apakah dalam ilmu psikologi itu dengan hanya melihat dari CCTV, film bisu, melihat gestur hanya dalam sesaat dan satu peristiwa, bisa nggak membuat kesimpulan tentang perilaku orang dan menjudgment orang itu melakukan suatu perbuatan kriminal? Begini Pak, saya kebetulan pengajar untuk asesmen psikologis juga. Saya mau bilang bahwa ada beberapa prinsip dalam asesmen psikologis, yaitu multi tools, multi raters. Observasi adalah hanya satu tools, ya, satu bagian saja, satu tools saja. Kita biasanya melakukan observasi, kita melakukan namanya leaderless group discussion, kita melakukan case study, kita interview, kita tes psikologi, ya segala macam tuh. Jadi kalau saya lihat, saya nggak tahu ya, maksud saya gini, terlepas dari, saya kan nonton juga nih Pak di televisi itu mengenai apa ya, video CCTV itu ya, ramai juga kan. Maksud saya terlepas dari benar atau nggak benar itu CCTV, kalau saya sebagai psikolog saya nggak berani untuk menyimpulkan hanya dari situ. Kenapa? Kan itu hanya satu tools. Kalau Bapak tidak percaya begini Pak, saya mau kasih tahu, walaupun itu bukan CCTV ya. Orang psikolog itu pinter Pak, maksud saya kalau ngasih tes ke orang tuh. Misalnya orang masuk kerja nih, dikasih tes banyak, ya kan? Dikasih tes banyak Pak. Sebenarnya kalau Bapak mau cek itu, sebenarnya dia pakai tes itu untuk mengukur hal yang sama itu. Karena ada beberapa kan tes-tes psikologi yang sudah dijual di Gramedia. Jadi banyak yang belajar gitu kan, kayak gitu kan. Ya gitu kan. Nanti kita cek lagi, cross check dengan baterai tes lain, kita bilang ya. Jadi bagaimana mungkin kita cuma satu, terus kemudian kita menarik konklusi. TV. Saya mau bilang semua metode harus dipakai di assessment. Prinsip assessment itu multi raters, multi metode, multi tools. Oh, jadi harus semuanya itu terpakai. Harus semua. Dalam suatu tidak. Harus semua. Jadi nggak cukup saya wawancarai terdakwa, kemudian saya cocokkan di CCTV, langsung saya lihat gesturnya dan sebagainya, kasih kesimpulan, nggak cukup ya? Tidak. Harus dilakukan semua metode itu. Semua. Yang semua tadi itu metode. multi method, multi raters, dan multi apalagi tools. Multi tools. Ya. Ya. Itu harus dipakai secara bersamaan atau bisa satu-satu? Maksud Bapak? Ya, saya hanya pakai multi tools aja, nggak pakai metodenya sendiri. Iya, kalau Bapak berprofesi juga ditambah sebagai dukun bisa aja kali ya. Nggak bisa ya, jadi harus berarti ya. Nggak bisa. Nah sekarang pertanyaan saya yang terakhir nih ya, kalau ada umpamanya dilihat di CCTV, ini orang psikolog melihat di CCTV, ada diletakkan paper bag, ya, karena kebetulan kan sudah ada informasi ada pembunuhan gitu kan, katanya juga dengan cyanida, ya kan? Nah kebetulan di sana itu ada kejadian bahwa diletakkan kebetulan paper bag di meja, ya kan? Ya. Sehingga orang langsung menyatakan, si ahli mengatakan bahwa itu adalah upaya dari terdakwa untuk menutupi gelas ini agar dia tidak terlihat perbuatannya untuk memasukkan sesuatu pada gelas. Ya, tanpa bukti nih, hanya melihat di CCTV ada gerakan seperti itu, soal benarnya atau tidak juga nanti itu masih dipersoalkan, tapi asumsi kita katakanlah benar disusut-susut. Apakah seorang psikolog atau ahli langsung bisa datang berkesimpulan bahwa oh
upaya terdakwa itu supaya itu tertutupi loh gelasnya ini. Kira-kira bagaimana menurut ahli? Bapak muter-muter pertanyaannya nih. Maksud saya jawaban saya udah clear ya. Kalau menurut saya kalau tidak ada studi mengenai bagaimana kelaziman orang menunggu sebaiknya, ya saya bisa berkesimpulan apa? Karena satu hal Bapak yang saya ingin tegaskan di sini dalam dogma psikologi adanya individual difference. Adanya perbedaan individu. Jadi ada orang biasa taruh di atas, ada yang biasa taruh di bawah, ada yang saya nggak tahu. Sebelum ada studinya kita nggak bisa kesimpulan apa mengenai itu. Atau mungkin lebih luas sedikit mau saya tanya ya. Ini soal psikologi ini. Ini kan kalau dalam peristiwa normal tidak ada kematian, tidak ada isu pembunuhan, mungkin ini pikiran awam saya. Kalau Jessica ini meletakkan paper bag itu di meja, kemudian ada gelas di situ dan tidak ada korban, mungkin nggak ada masalah ini kan, nggak ada isu kan, ya kan, nggak ada isu kan. Tetapi karena sudah ada fakta bahwa ini adalah meninggal, sehingga si ahli ini semua di misleading kan. Atau di lead oleh suatu informasi sebelumnya di belakangnya, di backbone-nya. Oh, ada fakta yang muncul kemudian dia bisa dapat informasi bahwa ada pembunuhan, kan begitu. Iya. Nah, maksud saya, apakah itu ada korelasinya? Orang mengambil kesimpulan itu sebenarnya gara-gara ada informasi yang mendahuluinya dia, sehingga dia bisa mengambil kesimpulan itu. Secara psikologi ini. Secara psikologi mesti ada studi mengenai ini. Saya mau bilang. Jadi studinya begini Pak. Bisa aja begini. Ini menarik juga pikir saya. Jadi studinya ini taruh tas di meja, ada misalnya sekelompok orang, suruh lihat ada taruh tas di meja, satu kelompok tidak kita kasih informasi bahwa terjadi pembunuhan, yang kelompok lain misalnya kelompok lainnya itu kita tidak kasih tahu ada pembunuhan atau enggak gitu ya. Saya nggak tahu kesimpulannya, tapi kalau menurut saya sih itu menarik juga. Maksud saya duga sih kalau yang tidak dikasih informasi sebelumnya itu melihat biasa-biasa aja mungkin gitu. Maksud saya kalau dia lakukan penelitian itu gitu, seperti itu. Nah, ini kan salah satu bias yang juga harus dihindari di psychological study nih Pak, yaitu bias karena di leading ya. Jadi leading itu mengarahkan apa yang pengen kita lihat gitu loh Pak. Misalnya gini, saya punya mobil merah misalnya Pak, ya kan? Karena saya pengen tahu, karena saya sudah di leading karena punya mobil merah, saya lihat di jalan mobil merah itu banyak loh. Oh, bisa begitu? Bisa, karena saya sudah di leading sama, oke, gue pengen lihat ya, yang merah banyak atau enggak ya, gitu ya. Karena kita mau selective attention seperti itu jadi banyak loh kelihatannya Pak, kelihatannya. Padahal faktanya belum tentu. Belum tentu. Oh, jadi maksud saya faktanya mah biasa aja, mobil merah sekian, mobil silver sekian, mobil hitam sekian. Tapi kesan yang ditimbulkannya jadi banyak. Beda. Itulah pengaruh informasi itu ya. Iya. Kesalahan suatu penafsiran ya. Iya. Karena bisa saja terjadi umpamanya kalau kita menunggu kan biasa kan gelisah kan. Iya. 51 menit nunggu orang, kalau saya Iya. udah marah. Iya. Ya kan? Bapak ya. 51. Buat 51 menit saya dibohongi dong ini.
Pasti kan begitu cerita kita kan? Cara Bapak marah gimana? Ya, tentu macam-macam. Ada yang gelisah, ada yang HP dikumpul-kumpulin, dibubarin lagi, kumpulin lagi. Kan sama juga seperti paperback tadi itu, disusun, dibubarin lagi dan sebagainya. Ya. Nah, jadi artinya ada juga peristiwa koinsiden berarti kan? Dalam Iya. kasus seperti itu, Iya. yang bersamaan kebetulan gitu loh. Jadi kebetulan dia sebenarnya membuat paperback karena bukan alasan sesuatu untuk menutupi, Iya. tapi karena kemudian ada pembunuhan, ya dikait-kaitkan untuk itulah Iya. itu, kira-kira begitu. Bisa di leading itu ya, seperti Ya, itu. seperti itu ya, koinsiden ya. Ya. Tapi tadi yang Bapak sampaikan tadi, kenapa menunggu itu gelisah apa? Kan setiap orang kalau menunggu terlalu lama, kan ada pasti gelisah. Ya. Saya, Dr. Profesor Roni juga mengatakan, ya gelisah, iya. Saya juga gelisah kalau menunggu tentunya kan. Iya. Dan kalau orang gelisah bermacam-macam sikap Iya. sikap perilakunya kan. Iya. Ada yang berdiri, ada yang melihat-lihat keluar, Iya. ada yang melihat-lihat kemana-mana, Iya. ya kan. Ada yang main WA, Iya. macam-macam tentunya kan. Bapak mau tahu, mau tanya ke saya apa alasannya kenapa gelisah? Ya itu yang saya tanya. Karena menunggu. Oh karena menunggu. Dari survei manapun orang menunggu nggak ada yang senang kok. Gak ada yang senang ya. Nggak ada yang senang. Menunggu gajian aja nggak senang. Menunggu yang enak Pak. Apalagi menunggu yang nggak enak. Oh, begitu ya. Iya Pak. Baik, ini mungkin lanjutkan teman saya mungkin.